Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasanya untuk mengikuti pelajaran. Hari ini untuk mata pelajaran spreadsheet kita sudah memasuki materi tentang data yang akan digunakan dalam Microsoft Excel. Pada pekan lalu, tentunya kalian masih ingat bahwa kalian telah mempelajari tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Office Excel. Tentunya kalian telah memahami bagian-bagian dari Microsoft Excel, bagaimana cara menggunakan ataukah langsung mempraktekkan di laptopnya atau di notebook kalian masing-masing bagi yang punya. Nah, hari ini materinya sudah masuk ke data-data yang akan diinput ke dalam Microsoft Excel. Jadi selama materi berlangsung dan praktek sebentar, kalian harus menyimak dengan baik supaya kalian bisa memahami bagaimana cara menggunakan data yang akan diinput ke dalam Microsoft Excel. Baiklah, materi hari ini tentunya ada 4 yang harus kalian tahu tentang data yang akan digunakan dalam Microsoft Excel. Yang pertama, kalian harus tahu jenis-jenis data dalam Microsoft Excel. Yang kedua, kalian harus tahu tipe karakter data yang akan digunakan dalam Excel. Kemudian yang ketiga, pengaturan data Excel. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan data ke dalam Excel. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa ada 4 yang harus kalian pahami untuk materi hari ini. Kita langsung saja masuk ke bagian pertama. Oke, sebelum masuk di pokok materi yang pertama, ada sedikit penjelasan mengenai data yang akan digunakan dalam Microsoft Excel. Disimak baik-baik. Nah, data Excel adalah himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh suatu sel yang dapat menentukan formula pada sel Microsoft Excel. Nah, maksud dari penjelasan pertama ini bahwa setiap data yang akan diinput ke dalam aplikasi Microsoft Office Excel tentunya bisa menjadi pertimbangan ya, bahwa angka-angka tersebut bisa dikelola, bisa dirumus, bisa digunakan untuk mencari berapa hasil akhir yang ingin kita peroleh dari data tersebut. Lanjut untuk penjelasan kedua. Penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan. Bisa juga untuk mencari besarnya keuntungan selama 1 tahun, menghitung gaji karyawan dan sebagainya. Ya. Tentu kalian sudah tahu bahwa salah satu fungsi dari program Microsoft Excel tentunya adalah untuk menghitung angka dan juga untuk mencari tahu berapa jumlah yang ingin diperoleh dari angka tersebut. Nah, Microsoft Excel ini untuk bidang kita akuntansi tentunya banyak sekali
manfaatnya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa beberapa fungsinya yaitu untuk menghitung jumlah laba atau rugi, ya. Kemudian mencari keuntungan dan sebagainya. Nah, itu semua tidak terlepas bahwa untuk menginput nanti dan menggunakan data-data akuntansi tentunya harus menggunakan aplikasi Microsoft Excel agar kita bisa menyusun laporan keuangan, ya. Jadi nanti mulai dari jurnal sampai dengan terbentuknya laporan keuangan itu hasilnya setiap penjumlahannya, angka-angkanya itu diperoleh dari rumus-rumus yang akan digunakan dalam Microsoft Excel. Itu penjelasannya. Kita masuk ke bagian pertama, jenis-jenis data. Nah, untuk jenis-jenis data dalam Microsoft Excel ada dua jenis data yang akan digunakan. Yang pertama adalah data label dan data follower. Nah, untuk data label ini akan dijelaskan, ya. Jadi data teks atau label. Data ini terdiri atas kumpulan huruf. Data teks dapat dimasukkan bilangan namun harus didahului dengan tanda petik. Misalnya petik 45. Berikut adalah karakter yang dapat dimasukkan ke dalam sel Excel. Ya, seperti huruf A sampai Z, ya, angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian simbol tanda seru, ya, pagar, lambang mata uang. Nah, itu adalah data yang termasuk ke dalam kelompok data label, ya, atau teks. Ya, jadi data label itu dinamakan juga data teks. Ya, jadi ini diinput, ya, seperti biasanya. Ya, jadi data teks ini diformat dan diketik di rata kiri, sebelah kiri. Misalnya seperti huruf-huruf, ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, gabungan angka di data label ini seperti nomor polisi kendaraan dan nomor induk siswa. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita masuk ke bagian data value. Data value atau angka merupakan data angka yang dapat digunakan untuk dimasukkan ke dalam sel pada Microsoft Excel. Nah, ini contoh angkanya bilangan bulat, ya, mulai 100, 200 dan seterusnya. Bilangan pecahan 0,23, 0,35, ya, 0,55 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bilangan dengan notasi ilmiah seperti 10.2e tambah 3 artinya 0,2 dikali 103. Kemudian yang keempat, bilangan negatif yang diawali tanda minus, ya, atau misalnya minus 12, ya, minus 10. Nah, untuk data value ini dibagi menjadi dua, yaitu data numerik, ya. Data numerik adalah angka-angka atau bilangan yang akan dilakukan operasi matematika yang secara default format data ini adalah rata kanan. Misalnya seperti ini, ya, ini adalah contoh dari data numerik, ya, ada angka 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 6, 6, 5. Nah, ini angka-angka tersebut bisa dilakukan operasi matematika dengan menggunakan rumus sederhana, ya. Nah, yang kedua adalah data formula. Nah, data formula merupakan rumus-rumus yang dibuat baik dengan menggunakan operasi sel maupun dengan memanfaatkan fasilitas fungsi. Cara penulisan data dalam bentuk rumus harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Dalam membuat rumus yang dituliskan bukan isi datanya melainkan alamat selnya. Nah, jadi yang kedua ini contoh dari data formula. Nah, data-data ini, ya, bisa dikelola, bisa dicari jumlahnya, ya, dengan cara menempatkan kursor di bagian sel yang kosong kemudian mengawali dengan tanda sama dengan untuk memulai menggunakan rumus formula. Nah, itu, ya.
Nanti sebentar dicontohkan. Kemudian yang kedua kita masuk ke tipe karakter data. Nah, untuk tipe karakter data ini ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah data alphanumerik. Nah, data alphanumerik atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z. Ya, jadi ini tipe data teks dapat berupa rangkaian karakter, angka, dan simbol. Nah, ini contoh daripada data alphanumerik. Ya, ini semoga bisa kalian lihat. Ya, jadi dia terbentuk dari berbagai rangkaian karakter, angka, dan simbol. Nah, contohnya pada angka 0 sampai 9 tidak akan diproses secara matematika pada tipe data ini. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri. Nah, jadi ditulis sederhana tanpa menggunakan rumus ya, ditulis biasa, data biasa yang contohnya kalian ketik ataukah kalian gunakan untuk mengetik angka-angka atau huruf yang di Excel di mana diawali pada bagian sebelah kiri. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang kedua kita masuk ke bagian data numerik atau angka. Nah, tipe data ini digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk angka. Nah, penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului oleh label prefix. Data numerik ini akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. Nah, kalian bisa lihat bahwa tampilan pada data ini itu ya, datanya dia berada di sebelah kanan. Nah, tipe data ini merupakan tipe data yang terpenting dalam spreadsheet karena akan sering digunakan dalam pengolahan data. Nah, semua angka-angka ini biasanya dicari. Contohnya ada tabel mengenai pesanan atau sebagainya, itu akan dicari berapa totalnya. Nah, biasanya ada tabel bantu di sebelah kiri ini untuk mengetahui ya berapa sebenarnya jumlah yang digunakan, tentunya dengan menggunakan rumus formula. Nah, ini ya tipe karakter yang kedua. Nah, tipe karakter yang ketiga yaitu data formula atau rumus. Nah, data rumus sering digunakan untuk operasi hitung. Ya, jadi ini contohnya data dalam bentuk formula. Ya, jadi ini digunakan untuk mengetahui berapa ya hasil daripada setiap angka yang akan kita cari, jumlahnya kah, ya kurangnya kah, perkaliannya atau bagaimana ya. Jadi di data tipe karakter data yang ketiga itu ya, jadi data formula atau rumus. Nah, itulah 3 tipe karakter data. Ya, kemudian yang ketiga, pengaturan data. Nah, pengaturan data yaitu memastikan data yang dimasukkan pada suatu sel atau range telah memenuhi kriteria tertentu. Secara umum berguna untuk mengurangi tingkat kesalahan input data. Ya. Jadi setiap data yang akan diinput ya harus dipastikan baik-baik ya, diteliti bahwa data yang kita masukkan sudah benar supaya pada saat nanti kalian akan mengolah data tersebut ya, mencari jumlahnya dan sebagainya, tentunya kalau ada data yang salah maka otomatis data yang akan kalian olah itu salah ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, di bagian pengaturan data ini untuk memudahkan dan mempercepat pengetikan data value, sebaiknya lakukan pengetikan bilangan melalui tombol kalkulator yang terdapat pada bagian kanan keyboard dengan mengaktifkan terlebih dahulu tombol numlock ya. Jadi di setiap keyboard itu ada tombol numlock ya yang bisa digunakan untuk mengatur data yang kita input ke dalam program Microsoft Excel. Nah, jadi di pengaturan data ini ada 2 yang akan digunakan. Yang pertama memperbaiki data. Nah, ini contoh ya gambaran data yang berantakan dan akan diperbaiki. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah kumpulan data yang sangat berantakan dan akan diperbaiki dan hasilnya seperti ini ya, sudah baik. Nah, jadi misalkan terjadi kesalahan pengetikan ya.
seharusnya yang tertera seperti ini ya. Tapi hasil yang kita lakukan seperti jadi bisa diatur dengan menggunakan tombol F2 ya. Nanti kalian akan lihat sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menyalin data. Nah, ini contoh data yang akan kita salin ya. Biasanya pada saat kita ingin menyalin tentunya hal yang umum kita lakukan adalah menggunakan copy paste. Ya, ini contohnya copy tapi ada cara singkatnya itu menggunakan Ctrl C. Kemudian Ctrl V ya untuk mengcopy paste data yang ingin disalin. Nah, sebentar saya akan berikan caranya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian memasukkan data. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Cara input atau memasukkan data di Excel dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan mengetik secara langsung pada sel Excel. Cara kedua setelah memilih sel yang diinginkan selanjutnya memasukkan data pada formula bar. Bagaimana cara memasukkannya? Nah, ini ada caranya. Nah, lakukan langkah-langkah berikut ini untuk input atau memasukkan data di Excel dengan cara mengetik langsung pada sel Excel. Ya, jadi langsung mengetik di Excel. Kemudian pilih sel yang diinginkan menggunakan mouse atau menggunakan kursor pada misalnya pada sel D2. Nah, contohnya kalian mengetik di sini terus mau memindahkan ke kamu sebelumnya mengetik di sel A2, tapi kamu mau pindahkan ke sel D2 ya, jadi tinggal di salin saja atau diketik ulang. Kemudian ketikkan data yang diinginkan menggunakan keyboard. Setelah data selesai dimasukkan pada sel, kemudian tekan tombol enter pada keyboard. Nah, kursor sel aktif akan berpindah, ya. Tuh. Kemudian setelah kita memasukkan data ke dalam Microsoft, tentunya ada format, ada perbaikan yang akan kita lakukan. Contohnya seperti melakukan format data, ya. Jadi format data seperti ini ya, yang ada tanggalnya, angkanya semua bisa diatur sesuai dengan aturan bagaimana yang kita inginkan. Nah, perintah dalam format data ini digunakan untuk mengatur format tampilan data ataupun data tanggal, misalnya memberi angka desimal, memformat mata uang, dan lain-lain. Data angka dapat dimasukkan dengan mengetikkan angka pada sel yang sedang aktif. Penulisan tersebut harus memerhatikan format penulisannya. Penulisan data angka dalam kehidupan sehari-hari umumnya dipisahkan dengan tanda titik untuk membedakan ribuan, jutaan, miliaran, dan seterusnya. Nah, jadi kegunaan dari format data ini tentunya seperti biasanya ada angka, ya, ada harga yang belum ada titiknya, belum ada tanda itu uang dari negara mana. Nah, biasa diatur contohnya kita di Indonesia ini angka 1000 bisa diatur menjadi 1000 rupiah. Nah, itu sebentar ada cara yang bisa digunakan. Selanjutnya perbaikan. Nah, ketika kita apalagi membuat data ataukah mengetik data di Microsoft Excel, tentunya terdapat kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki. Nah, bila ada kesalahan pengetikan data, Anda dapat memperbaikinya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pilih sel yang datanya ingin diperbaiki, lalu tekan F2 atau klik tombol kiri mouse 2 kali pada sel yang datanya atau sel yang aktif ingin diperbaiki. Selanjutnya, perbaiki data yang salah tersebut dan tekan tombol enter bila sudah selesai. Nah, contohnya ini ya. Nama-nama mahasiswa jurusan kepelatihan mengambil mata kuliah komputer semester Januari Juni tahun 2012. Nah, ini mengambil ya tidak ada E-nya. Nah, ini bisa diperbaiki dengan cara mengetik langsung di bagian ini ya, yang di sel A1 langsung diklik kemudian mengarahkan ke bagian kata mengambil untuk memperbaiki huruf yang kurang. Nah, ini juga seperti Januari Juni ini harusnya pakai tanda penghubung ya. Nah, cara berikutnya yang bisa kalian gunakan yaitu selain dapat juga mengedit data dengan cara menimpa data lama dengan data baru. Ya, artinya
kalian bisa langsung mengarahkan sel, kemudian mengganti ya langsung kata yang salah, atau langsung memblok semua kata-katanya kemudian mengganti dengan yang baru. Nah, itu cara kedua. Oke, selanjutnya kalian sudah bisa mengaktifkan ataukah menggunakan laptop atau notebooknya masing-masing bagi yang punya, dan perhatikan ya bagaimana cara kita mulai dari menginput data, ya menggunakan data sampai dengan memperbaiki kesalahan pengetikan. Nah, sebentar saya akan beri tahu caranya ya sambil saya praktekkan, kalian juga bisa ikut ataukah nanti kalian praktekkan setelah saya praktekkan semuanya. Bagi yang belum memiliki notebook atau laptop ya bisa diperhatikan baik-baik, nanti kalian akan praktek sendiri pada saat kita bertatap muka. Ya. Jadi silakan membuka lembar kerjanya masing-masing ya. Tentunya pada aplikasi Microsoft Office Excel silakan dibuka. Baiklah. Tentunya kalian sudah melihat di layar tampilan sebuah lembar kerja Microsoft Excel. Nah, saya akan memperlihatkan mengenai penjelasan yang tadi, ya mulai dari tipe karakter data sampai dengan cara memperbaiki data yang salah. Nah, kita mulai dari tadi ya, tipe karakter data tadi saya sebutkan ada 3. Nah, tipe data yang pertama itu adalah data alfanumerik atau teks. Contohnya yang seperti ini. Ya, saya mengetik nama Ardila. Nah, ini merupakan ya salah satu contoh dari data alfanumerik atau teks ya. Nah, di mana pada sel yang diketik nama Ardila itu berada di sebelah ataukah dimulai dari rata kiri. Nah, itu dinamakan dengan data alfanumerik atau teks. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke data numerik angka. Nah, kalau data numerik angka itu ya tidak boleh didahului oleh label ya. Data numerik ini akan ditampilkan di rata kanan. Jadi dia terbalik dengan data teks ya atau data alfanumerik seperti contohnya 2020. Nah, ya jadi kalau dia berbentuk angka, nah, maka dia berada tampilannya di sebelah kanan ya, terbalik dengan data teks ya ataukah data alfanumerik. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga, data formula atau rumus ya. Jadi ini menggunakan rumus formula. Contohnya kita mengetik angka 1 sampai 2. Kita tambah lagi sampai 5. Nah, untuk menggunakan tipe data yang ketiga ini, maksudnya dia dijumlahkan ya menggunakan rumus formula. Nah, itu namanya data formula, ya hasil penjumlahan. Nah, kita akan menjumlah. Nah, kemudian blok seluruh angka yang telah kita ketik. Maka keluarlah hasilnya ya. Nah, inilah 3 tipe ya dari karakter data Excel ya. Yang pertama ini data alfanumerik, data angka, dan yang ketiga adalah data formula. Nah, kita lanjut ke bagian pengaturan data. Nah, contohnya ada kesalahan seperti ini ya. Awalnya kita mengetik contohnya sewa
dibayar di muka. Nah, ternyata pada saat kita lihat ternyata ada kesalahan, bukan sewa ya, tapi di situ adalah pendapatan dibayar di muka. Nah, bagaimana caranya mengganti kata sewa menjadi pendapatan, yaitu yang pertama letakkan pointer pada sel yang telah kita tuliskan kata tersebut. Kemudian tekan tombol F2 pada keyboard atau klik pada kotak formula bar. Kemudian tuliskan perbaikannya. Nah, tekan tombol F2 di keyboardnya masing-masing ya. Nah, itu sudah dia mengarahkan ke bagian akhir tulisan pada sel tersebut. Kemudian kita geser saja ya dan hapus kata sewa dan diganti dengan pendapatan. Nah, kemudian di enter ya, maka kata yang tadi salah seperti sewa itu sudah berubah menjadi pendapatan dibayar di muka. Nah, seperti itu. Cara kedua tadi ya seperti ini, mengklik 2 kali pada sel yang dituliskan ya. Nah, seperti ini 2 kali, kemudian arahkan ke bagian kata yang salah seperti itu. Oke, semoga kalian sudah paham. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyalin data. Nah, bagaimana cara menyalin data? Nah, ini yang sangat mudah ya. Pertama, klik kanan di sel B2. Nah, contohnya ini ya B2, Ardila ya. Ardila kita mau menyalin. Kita akan salin kata Ardila. Dia terletak di sel B2 contohnya. Ya ini sel B2 ini ya. B2. Nah, klik kanan pada sel B2 atau kayak di pas nama Ardila ya. Kemudian pilih copy, diklik. Klik kanan tadi ya. Kemudian pilih copy. Klik kanan di sel D4. Nah, kita mau pindahkan ke sel D4 ini, D4 ya di sini. Kemudian pilih paste atau kontrol tambah V. Nah, maka sudah kata Ardila tadi sudah tersalin ke sel D4. Nah, itu. Dan sedangkan langkah-langkah untuk menyalin data antar sheet ya. Nah, kita mau salin ya dari sheet yang satu ke sheet yang kedua. Jadi kita blok ya, blok data di sheet 1 yang akan disalin. Maksudnya tadi sheet ini ya. Sheet 1 ini lembar kerja yang pertama, kemudian mau kita salin ke lembar kerja kedua atau sheet 2. Nah, caranya bagaimana? Blok saja semua ya. Contohnya ini kita mau blok. Pindahkan semua. Di blok, kemudian klik kanan. Baru setelah di blok ya klik kanan, baru pilih copy dan pindahkan ya, klik sheet 2 ini diklik. Oke. Kemudian gunakan lagi tadi paste ya, klik kanan. Klik kanan bisa diklik kanan seperti ini. Bisa kalau mau cara cepatnya itu bisa menggunakan kontrol tambah V. Nah, ini paste. Nah, maka data yang adanya di sheet pertama atau lembar kerja pertama sudah pindah ke bagian lembar kerja yang kedua. Nah, itu caranya dalam menyalin data ya. Sangat gampang. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke format data. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di format data itu kita bisa mengganti data ya. Contohnya seperti mau mengganti tanggalnya, format tanggalnya, kemudian mata uangnya. Nah, ini ya. Saya sudah siapkan. Contohnya ada data seperti ini. Nah, ada data seperti ini ya. Yang ingin kita rapikan, kemudian kita buat formatnya. Nah, caranya kita ketik, apalagi saya selesaikan dulu ini karena masih ada contoh ya. Nomor 1 sampai 2 saja. Kemudian nama produknya apa? Ya, ini contohnya daftar pesanannya, daftar pesanan konveksi Jaya. Nah, contohnya kemeja. Yang kedua celana. Oke. Kemudian kemejanya motif apa dia gunakan? Kotak-kotak.
Oke. Selanjutnya, ukuran apa? Ukuran contohnya S ya. Kemudian jumlah pesanan contohnya 200. Kemudian harganya per kode contohnya 12.000. Nah, 12.000 ya. Kemudian selanjutnya jumlah uangnya berapa? Nah, sebentar kita akan selesaikan ini. Lanjut lagi ke produk yang kedua, celana. Motif apa yang digunakan? Polos. Contohnya polos. Polos. Nah, kita ukurannya coba M. Kemudian jumlah pesanan contohnya 100 ya. Kemudian harganya per kodi 14.000. Oke, jumlah uangnya berapa kita akan hitung sebentar. Nah, ya ini contohnya eh ya akan dibuat ini adalah data pesanan. Daftar pesanan ya kita akan rapikan dan kita akan buat formatnya. Kita rapikan dulu. Nah, pertama ini harus diperbaiki, dikasih tabel dulu ya. Contohnya ya, masuk di border, kemudian pilih all border ya. Ini sudah rapi. Nah, ini nomornya terlalu mau dikecilkan. Nah, nomor kecil. Oke. Kemudian nama produk bisa sedikit. Motifnya ini cara geser saja ini ya. Kemudian oke, jumlah pesanan, harga kode oke. Nah, kemudian ini mau dirata tengahkan ya judulnya yang daftar pesanan kompleks, caranya diblok semua sampai batas yang dalam tabel ya supaya seimbang antara tabel yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ya. Caranya ini ada merge and center, diklik ya. Nah, dia tidak boleh diklik seluruhnya 3 baris ya, karena kalau diklik 3 baris dan digunakan rata merge and center itu dia tidak bisa ya, jadi harus per baris. Nah, ini baris kedua kita rata tengahkan lagi. Oke, kemudian baris ketiga kita juga rata tengah. Nah, ini sudah seimbang ya, sudah berada di tengah. Nah, ini judul kan harus berukuran besar supaya terlihat bagus. Kita blok dulu. Ya, kemudian ini digunakan, ini ada turbo font diperbesar ya. Kemudian bisa diberikan warna ya. Nah, contohnya kita gunakan warna hijau. Nah, tulisannya juga kalau yang tanda ini tuh chat berarti keseluruhan, kalau ini hanya hurufnya saja ya, contohnya warna merah. Nah, ya sudah berubah. Kemudian pekan lalu kita sudah belajar cara memperbesar kolom, ini tidak bagus karena kecil kolomnya ya. Caranya masuk di bagian cell ya, pilih format, kemudian raw height ya, pilih ukurannya 25 aja. Oke. Nah, ini tulisannya belum rapi di dalam. Eh, Garisnya dulu ya, garis pinggirnya kita perbesar ya. Nah, pilih border font ya. Kemudian more border. Nah, ini kalau mau menebalkan garis pinggir pada tabel, gunakan ini ya. Ini, kemudian diklik saja bagian yang mau ditebalkan. Oke, sudah bagus. Nah, ini ya yang judul kolomnya ini harus dirapikan juga. Harus dikasih tebal, kemudian di rata tengah, kemudian ini di atasnya ya, middle align ya, supaya dia berada pas di bagian tengah tabel. Oke. Ya, jadi sudah berubah. Ini mau juga ditebalkan bagian bawahnya ya, karena belum rapi. Nah, ini ada. More border kembali, kemudian dirapikan ini. Oke. Nah, sudah. Kemudian ini juga mau dirata tengahkan supaya
Untuk ukuran jumlah pesan harga kode bisa dirata tengahkan. Ya. Kemudian nomor itu rata tengah juga bisa. Ya, untuk nama produk harus di sebelah kiri ya. Dengan motif harus karena dia masuk ke dalam data teks ya atau data alfanumerik. Ya, jadi dia harus berada di sebelah kiri. Aturannya seperti itu. Nah, sebenarnya nih ukuran S ini juga dia harusnya di sebelah kiri, tapi karena menggunakan hanya satu angka, ya sebenarnya ini disingkat ya. Ukuran itu S. Ini juga ya. Nah, ini sebenarnya kata ya dan harus sebelah kiri, tapi karena hanya disingkat jadi harus berada di tengah supaya kelihatan bagus. Nah, ini belum di posisi tengah. Nah, gunakan ini. Oke, datanya sudah rapi. Kemudian ini tanggal, ya ini kita masuk di format data, tanggalnya mau diubah karena tidak lengkap ya atau kurang. Nah, kita masuk di bagian Nah, yang pertama kita tanggalnya mau diformat dulu ya. Caranya itu klik number pada toolbar. Nah, klik number pada toolbar. Ini toolbar ya, number silakan diklik. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, kemudian klik tab number. Mana tab number itu? Ya, ini sudah masuk di bagian tab ya, number ini ada element, font, border, fill, dan protection. Nah, pilih number ya. Kemudian dalam kotak kategori pilih date. Nah, ini date ya. Ini date artinya kan tanggal. Oke, silakan diklik. Nah, sudah muncul tampilan ini format tanggal yang kita inginkan. Contohnya, saya mau pilih format ini ya, yang ada harinya. Ya, jadi tanggal 12 bulan 12 2020 beserta harinya. Sebentar saya klik. Oh, salah klik. Saya ulang dulu. Nah, ini kecilnya jadi kita harus ambil gabung saja begini. Ya. Jadi untuk menghilangkan ya menggabungkan antara dua kolom itu gunakan juga bisa digunakan merge and center untuk ya karena tadi kalau contohnya kita geser sel A1 ya sel A5 itu terlalu besar kolom nomornya ya makanya ini kolom nomornya bisa diperkecil lagi karena sudah digabung. Nah, gabung tiga saja bisa ya. Oke, kemudian pilih rata kiri. Nah, tadi tidak bisa ya karena kalau ini yang digeser diperbesar maka kolom nomor itu akan tergeser juga, tidak bagus kelihatan. Makanya kita gunakan ini ya. Pada toolbar pilih merge and center supaya rapi. Nah, jadi sudah berubah. Ya, jadi sudah berubah itu tanggal ya 12 Desember 2020 karena terserah kalian nanti pilih format tanggal yang mana sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Contohnya kalau kalian praktek. Nah, Saturday sudah muncul ya hari apa itu di tanggal 12 Desember 2020. Ternyata di hari Sabtu ya Saturday. Oke. Sudah bisa sampai di sini. Sekarang kita akan menggunakan data formula ya. Artinya data yang telah dijumlahkan hasilnya menggunakan rumus atau formula sederhana. Nah, untuk formula atau rumus sederhana dalam matematika itu ya hanya menggunakan eh, lambang sama dengan seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, coba diklik sama dengan. Kemudian jumlah pesanan diklik. Ya. Kemudian jumlah pesan dengan harga kita mau jumlah uang jumlah yang harus dibayarkan ya. Berarti kalau jumlah yang harus dibayarkan berarti jumlah pesanannya harus dikali dengan harga per pesanan ya atau harga per kodenya.
berarti harus tanda kali ya. Ini ada tanda, cari di keyboard tanda ya, ini di tombol keyboard 8 ya, diklik shift ditambah angka 8. Nah, akan muncul tanda kali. Kemudian arahkan lagi ke bagian kolom harga kode, itu ke bagian ke meja ya. Nah, kemudian enter. Nah, ternyata totalnya sudah keluar. Nah, untuk mengetahui ya apalagi ulangi ya, seperti ini celana bisa diulang juga sama dengan kemudian jumlah pesanan celana dikali klik apalagi tekan tombol shift tambah 8 ya untuk memunculkan kali, kemudian harga per kodenya berapa, 14.000 dikali sama dengan, nah ini sudah keluar. Nah, oke, sudah selesai. Kita akan susun kembali dulu ya supaya kelihatan bagus, dirapikan lagi seperti rata tengah. Kemudian ini ya. Nah, ini jumlah uang kan contohnya kita di Indonesia menggunakan mata uang rupiah, ini tidak bagus kalau tidak diberikan simbol rupiah. Nah, caranya bagaimana? Silahkan di blok angka yang akan dijadikan rupiah. Ya, saya blok semua ini. Kolom harga dengan kolom jumlah uang di blok semua. Kemudian masuk lagi di bagian toolbar, pilih lagi number. Ya, ini. Kemudian pilih accounting. Ya, accounting. Nah, ini sudah. Nah, ini sekarang simbol dia menggunakan simbol dolar dia. Sedangkan Indonesia itu bukan dolar tapi rupiah. Kita cari di bagian sini. Rupiah ya, diklik ini. Rupiah, cari rupiah, cari. Nah, ini rupiah sudah ada ya. Rupiah Indonesia, silahkan diklik. Oke. Nah, ya, sudah berhasil ya. Nah, jadi ingat, kalau angka itu dia harus di rata tengah supaya nanti pada saat kalian memformat ke dalam menjadi rupiah itu sudah langsung rapi ya seperti ini. Nah, inilah ya salah satu ya contoh yang bisa saya paparkan kepada kalian ya. Dimana ini adalah contoh daftar tabel pesanan ya yang awalnya berantakan dan saya sudah rapikan ya. Nah, kemudian tadi sudah mengecek semua ya, mulai dari penggunaan tipe data pada Excel yang kemudian ini mengubah format-format pada data di Microsoft Excel itu sudah saya tunjukkan. Semoga kalian bisa latihan dengan mandiri sampai kalian lancar ya. Nah, jadi materi hari ini sudah selesai. Pekan depan kita sudah masuk ke bagian ya rumus-rumus atau formula yang akan digunakan dalam Microsoft Excel. Demikianlah materi yang saya sampaikan beserta dengan praktiknya langsung. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktikkan langsung di notebook dan laptopnya masing-masing secara mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you feel the vibe?